Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza syami'tal adana. Kenapa? Berapa? Ah, itu yang menyimak. Berarti kebanyakan yang enggak menyimak. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jawaban adzan dan jawaban iqamah. Jawaban adzan sudah kita pelajari, jawaban iqamah sudah kita pelajari beserta doa-doa yang dipanjatkan ketika sholat subuh ataupun sholat surah fardu yang lain. Faida sami'tal adzana. Ketemu Ji? Belum. Halaman 31 baris kedua dari bawah. Faidah fardu minad du'a. Nah, ini berarti setelah itu sudah selesai kemarin. Faidah qalal muaddid sudah, faidah sami'tal iqamah sudah. Sekarang faidah sami'ta. Di bawahnya berarti. Faidah sami'tal adzana wa anta fis sholati. Ketemu? Halaman berapa? Barisan? Faidah sami'tal adzana. 31 barisan paling bawah. Nanti dilipat pas ketika selesai. Fa idza sami'ta. Kalau sami'ta berarti betul sami'ta. Fa idza sami'ta, maka jika engkau telah mendengar al-adzana adzan. Panjenengan sedang dengar adzan, Pak. Wa anta fi sholati, sedangkan panjenengan berada dalam keadaan sholat. Ketemu? Keren, langsung ketemu. Kalau panjenengan dalam keadaan sholat, ternyata ada orang adzan. Kalau kemarin kan kalau ada orang ngaji, ternyata ada orang adzan, berhenti dulu ngajinya. Maksudnya dia ngaji Quran, berhenti dulu ngaji Qurannya, dengerin adzan. Kalau pas waktunya adzan. Ternyata sekarang lagi sholat, bukan lagi ngaji. Kalau sudah panjenengan sholat, ternyata mendengarkan adzan, fatammimis sholata, maka sempurnakanlah panjenengan terhadap sholat itu. Selesaikan sholat. Summa tadarakal jawab ba'da salami, kemudian menyusuli untuk menjawab adzan ba'da salami, setelah salam daripada sholat. Kenapa? Karena tidak wajib panjenengan untuk menjawab adzan ketika dalam keadaan sholat, malah hukumnya makruh, tidak batal. Ketika sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makruh, dibenci, tidak disukai, tapi tidak batal sholatnya. Jadi kalau bisa tidak perlu untuk menjawab, panjenengan selesaikan sampai salam. Setelah itu summa tadarakal jawab ba'da salami ala wajhi, kemudian panjenengan menyusuli menjawab adzan setelah salam atas urutan-urutan adzan itu. Walaupun adzan sudah selesai, kita setelah selesai sholat mestinya kan adzan sudah
Adzan sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Disusulin. Jawaban adanya disusulin. Atau ketika sholat masih ngena, ya ikutin saja setelah itu. Tidak perlu kita menjawab. Faida ahramal imamu bil fardhi. Maka jika seorang imam sudah takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat fardu, fala tastawib, maka panjenengan jangan menyibukkan. Jenengan jangan sampai menyibukkan illa bil iktida'i bihi, kecuali dengan bermakmum kepada imam tadi. Kalau imamnya sudah takbiratul ihram, enggak usah sibuk apa-apa, Pak. Cek HP apa, masih WA. Enggak usah sibukkan dengan yang lain. Ya kalau lambat beda, Pak. Lambat nyampe ke sini ya sholat, ngikutin menjadi masbuk. Tapi kalau pas imam takbiratul ihram, panjenengan ada di masjid bersama imam sudah Allahu Akbar, jenengan masih sibuk lari ke sana, lari ke sini, keluar masuk. Jangan sibukkan hanya untuk ikut bermakmum. Wasadil fardhu, kemudian panjenengan sholat fardhu mengikuti imam. Kama sayudzila alaika fil kaifiyatis sholati, sebagaimana akan dibacakan kepada panjenengan bagaimana tata cara sholat dan etika di dalam sholat itu. Sholat nanti itu bukan hanya bicara tentang sah tidaknya, tapi bagaimana dianggap beretika atau tidak di dalam sholat. Itu yang akan disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada kita. Apakah sholat kita sah? Ya, kalau sudah rukun dan syaratnya sudah tercapai, sudah selesai kita laksanakan, sah. Tapi apakah itu beretika kita kepada Allah di dalam ibadah itu? Belum tentu. Makanya bagaimana nanti insya Allah akan dipelajari setelah bab tidur. Sampai tidur kita akan diajari oleh Imam Ghazali. Makanya buku ini adalah Bidayatul Hidayah, pegangan, tutorial, kompas bagi kita untuk menggapai hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diamalkan secara keseluruhan, minimal kita bisa mendengar dan sedikit-sedikit. Seperti kita masuk ke masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kiri, kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Minimal hal-hal yang sepele yang dianggap mudah itu kita lakukan. Terlepas kita bisa berdoa sekaligus dengan pengamalan itu luar biasa. Tapi kalau yang remeh-temeh saja tidak bisa mengamalkan, ya gimana, Pak? Adab yang paling berat itu punya ilmu, tapi ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah kepada dia. Makanya kan kita ini memperbanyak ilmu, diantaranya kan untuk terus datangnya hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari keinginan, puncak daripada kita beribadah, puncak kita daripada membaca zikir dan semacamnya, puncaknya adalah arif billah. Kita mengenal dengan Allah, kita mengenal sifat-sifatnya Allah, kita ibadahnya betul-betul fokus ada Allah di hadapan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ihsan, anta abudullaha ka'annaka tarak, ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu puncak arif kita, mengenal Allah sebetul-betul mengenal. Bukan hanya ya Allah alif lam ha, bukan hanya segitu, tapi sifat-sifatnya nanti bisa diketahui apakah betul kenal dengan Allah atau tidak dari tanda-tandanya. Biasanya dia punya sifat malu kepada Allah, malu kalau seumpamanya dia bermaksiat, malu kalau dia tidak pergi ke masjid, malu dan sebagainya. Itu nanti ada tanda-tanda yang kan insyaallah nanti akan dibahas di belakang hari. Faida farauta, maka apabila panjenengan sudah melaksanakan sholat, setelah ini kan masih sholat 2 rakaat fardu. Panjenengan sholat ini kan masih sholat adzan ini
Ini masih berbicara tentang azan waktu subuh, kemudian ini sholat subuh. Ketika panjenengan sudah sholat subuh, fakun, maka bacalah panjenengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ditambahkan oleh al-imam, oleh Asy-Syaikh Nawawi Banten, kalau panjenengan setelah sholat panjenengan baca istighfar 3 kali. Biasa imam itu biasanya rutin, biasanya macam-macam tapi beda-beda versi saja. Ada yang astagfirullahaladzim, 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 ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya ada yang versi pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa pada pendek panjang? Ya mungkin tergantung umur imamnya. Kalau yang simpan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian setelah panjenengan istighfar langsung membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah rahmat ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad, wa ala ali, atas keluarga Nabi, wa ala ali Muhammadin, atas keluarga Nabi Muhammad, wa sallim, beserta keselamatan, anugerah keselamatan, berikanlah keselamatan kepada beliau-beliau keluarga Nabi Muhammad dan keluarganya ya Allah. Setelah itu dilanjutkan Allahumma antas salam. Nah, ini simpelnya ini. Kalau biasanya kan Allahumma shalli ala astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, la ilaha illallah la syarika lah gitu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Nah, biasanya itu sudah modifikasi sudah. Dari banyak ulama sudah banyak tambahan. Setelah itu Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah, antas salam, engkau yang memiliki keselamatan. Pemilik selamat itu panjenengan ya Allah. Wa minkas salam, dan darimu selamat itu datang. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu pula selamat itu akan kembali. Selamat bukan nama tetangga ya. Selamat saya punya tetangga namanya Selamat Ustaz. Bukan, maksudnya selamat dunia, selamat kita di akhirat nanti. Selamat di sini, selamat daripada murkanya Allah, selamat daripada musibah, selamat daripada sesuatu yang tidak kita sukai. Begitu juga di dunia maupun di akhirat. Semua keselamatan itu milik Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Fahayyina Rabbana bisalam, fahayyina, maka muliakanlah kami Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, sebab selamat itu. Ya Allah, muliakan kami, berikanlah kehormatan kepada kami, wahai Tuhan Rabbana bisalam, sebab keselamatan itu. Wa adkhilnal jannata, dan masukkan kami ke surga, Darussalam, tempat keselamatan. Makanya ini kan sering dibaca, hampir semuanya membaca ini kan. Allahumma antas salam. Tapi tadi di hadis ini sudah ada sop pertama. Imamnya sendirian, ada sop ketiga. Ini jadi ngaji apa enggak? Tahu-tahu ternyata sudah siap ngaji di depan. Saking semangatnya ngaji. Jadi belum selesai doa sudah pindah ke belakang semuanya. Imamnya sendiri. Selesaikan doa bersama. Semuanya itu doa di belakang. Tapi sop pertamanya hilang. Biasanya ada yang mulai pertama, pindah ke belakang, itu ikut semua. Ikut amin juga, tapi sudah mulai nyandar. Entah rebutan tiang atau enggak tahu. Tapi yang rebutan tiang lambat tadi sama ustaznya. Terus tabarakta. Jadi kita juga bahwa di dalam bacaan setelah sholat itu, wadhinal jannata darussalam tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Biasanya kan tabarak rabbana wa ta'alaita, ya. Biasanya kan panjenengan begitu. Tapi ini itu masih itu banyak modifikasi, banyak tambahan-tambahan doa. Kalau dari Imam Ghazali, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta maha suci engkau, ya dzal jalali wahai zat yang memiliki keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Subhana rabbil ali, subhana maha suci Tuhan kau, Tuhanku. Subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al ali yang maha tinggi, al a'la yang maha luhur, al wahabi maha pemberi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu esanya Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah al mulku kerajaan, walahul hamdu, dan bagi Allah miliknya Allah alhamdu segala puji. Yuhyi menghidupkan, wa yumitu dan mematikan. Allah juga bisa menghidupkan, juga Allah itu bisa mematikan. Kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali, Pak. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Dari bukan siapa-siapa kita mati, dalam keadaan mati, kemudian Allah hidupkan, Allah tiupkan roh. Itu pertama, mati pertama sebelum masih ada benda. Kemudian kita dimatikan oleh Allah, masuk ke dalam kubur, itu mati kedua. Dan dibangkitkan, itulah bangkitan yang kedua, dan tidak akan mati selama-lamanya. Ada yang masuk surga, ada yang menjadi bahan bakar api neraka. Tapi kalau di sini insya Allah ini tidak ada potongan neraka. Insya Allah potongan surga. Mesti ada potongan. Ya semoga nggak sampai nyicipin. Semoga kita semua, termasuk yang ngomong ini, masa jenengan masuk surga kita ditinggal. Yang menyampaikan saya kan kita di sini beserta Ustadz siapa? Minggu kedua Ibnu Hajar. Ustadz Ibnu Hajar, masa kita ditinggal? Kalau jadi kan enak-enak di akhirat. Enggak, kasihan kepada kita. Ya Allah, ya bareng-bareng. Kasihan Ustadznya jangan ditinggal. Mudiknya ya, mudik ke akhirat, insya Allah diberikan kenikmatan bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa adapun Allah hayyun maha hidup, la yamutu tidak pernah mati, biadihi dengan sebab kekuasaannya Allah, sebab di tangannya Allah al khairu kebaikan. Jadi Allah itu maha hidup, tidak pernah mati, tidak akan pernah binasa Allah itu. Dan di tangan Allah semua kebaikan itu ada di dalam kegenggaman kekuasaannya Allah. Jadi panjenengan yakinlah bahwa setiap kebaikan itu ada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di dalam kekuasaannya Allah. Ketika panjenengan kita semua menyerahkan kepada Allah segala urusan, maka kita yakinlah Allah memberikan solusi terbaik, walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah tidak baik menurut kita di dunia, mesti itu baik di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Allah yang memiliki segala kekuasaan di dalam semua kebaikan itu. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in qadir. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in, terhadap sesuatu apapun, qadirun, kuasa. Hari ini kita Allah berikan sehat. Kalau Allah ambil nikmat sehat, mudah bagi Allah. Enggak nunggu besok, enggak nunggu nanti, hari ini tahu-tahu pingsan. Mending pingsan, Pak. Habis kalau kita nyawanya diambil rohnya, tahu-tahu dibawa ke rumah dimandikan dan semacamnya. Astagfirullah. Ini mampu Allah, mampu sekali. Maka jangan menyangka. Ini kadang orang-orang Pak sibuk mencari dunia, lupa akhirat, padahal sebenarnya dia sedang meninggalkan. Setiap hari sudah mengurangi yang namanya umurnya dia kejar dunia, umurnya hilang satu-satu. Yang tadinya umur 40 akan dipanggil oleh Allah, setiap hari kurang satu, setiap hari kurang satu. Dunia kejar silahkan, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Jadikan dunia itu wasilah untuk memperbanyak amal kita di akhirat. Dunia ini memang
memang fana, Pak. Dunia ini memang fana, tidak akan abadi, dan hancur nanti yaumul qiyamah. Jangan sampai kita pun meremehkan dunia. Dunia ini bukanlah tempat kita, tempatnya orang-orang yang bukan Islam. Dia bisa menikmati ABC. Bagi saya tempat sejati adalah akhirat. Betul. Tapi ingat, amal apapun yang ada di dunia yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Akhirat itu tinggal kita menerima hisab, menerima timbangan. Semua yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, perilaku apapun, sekecil apapun, itu yang akan menyelamatkan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tidak boleh takluk sama dunia saja. Kalau kaya silahkan kaya, kalau punya kesempatan ke sana, punya jaringan, punya kemampuan, silahkan perbanyak untuk bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat Islam lainnya. Makanya kalau banyak orang kaya di sini, ini bisa jadi 2 lantai, 3 lantai. Walaupun cuma 1 lantai, ternyata shop pertamanya belum selesai sudah hilang. Tapi insya Allah jamaah yang ada di sini ini akan selalu istiqomah, akan selalu memperjuangkan yang tidak mampu di bidang harta, memperjuangkan di bidang bidah, yang tidak mampu di bidang bidah, ya tenaga kita perjuangkan bersama-sama. Terus, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ahlun ni'mati, pemberi nikmat, wal fadli dan karunia, wasana'i dan pujian, al hasan yang baik. La ilaha illallah, ini yang jadi imam mesti hafal. Mesti hafal makna-maknanya. Ini kan yang dibaca biasa di depan. Cuma ada hanya beda-beda kalimat, ada tambahan yang di sini. Ini ada yang kalau kita ngikutin imam kan ada tambahan-tambahannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa la na'buduh, dan tidak ada yang kami sembah illa Ia kecuali Allah. Menyembahnya kecuali kepada Allah ini mukhlisina, dalam keadaan ikhlas, murni kepada Allah. Ikhlas itu Pak, yang dianggap ikhlas itu meniadakan apapun, hanya Allah yang ada. Itu ikhlas. Makan ya karena Allah, minum ya karena Allah, sampai kita berkumpul bersama keluarga karena Allah. Kenapa? Untuk bisa memperbanyak keluarga, untuk bisa memberikan ridho agar kita tidak bermaksiat, maka kita berkumpul dengan keluarga. Minum agar kita ketika sholat, ketika ibadah baca Quran dengan minum kita jadi seger. Makan tidak gemetar ketika sholat. Itu niatkan karena Allah Subhanahu. Ada sholat belum makan di rumah. Itu kalau ada orang gemetar langsung tanya, Pak, lagi sakit apa tidak? Di bawah. Mukhlisina lahu, mukhlisina dalam keadaan ikhlas lahu bagi Allah ad-din, terhadap agama, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi itu dibaca. Kalau panjenengan sudah selesai sholat subuh, itu dibaca, kemudian doa tadi dibaca. Setelah itu biasanya kan ditambah kalau riwayat lain itu alhamdulillah 33 subhanallah. Ya, maksudnya setelah subhanallah alhamdulillah, subhanallah dulu, alhamdulillah dulu, baru takbir Allahu akbar. Jadi 33. Itu. Kemudian baca ini lagi. Summa, kemudian ud'u ba'da dzalika, berdoalah engkau setelah ba'da dzalika, setelah tadi, setelah zikir tadi itu, Allahumma antassalam wa minkasalam wa ilaika salam. Silakan baca doa ini bil jawami'il kawamilih, dengan doa yang komprehensif, doa yang menyeluruh, yang sempurna. Jadi doa ini wa huwa ma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Baca Pak, bukunya ada di sana, tandain itu. Pagi nanti subuh baca setidaknya 1 kali. Untuk apa? Ittiba kepada Rasulullah ini yang sudah memberikan ijazah
adalah Rasul yang diberikan kepada Siti Aisyah. Apa doanya? Faqul, bacalah kata Rasulullah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu minal khairi dari kebaikan, kullihi seluruh kebaikan itu, ajilihi kebaikan dunia, wa ajilihi dan kebaikan akhirat. Gak nanggung-nanggung mintanya, belum nyampe akhirat sudah kita minta di dunia Pak. Minta kebaikan seluruh di dunia maupun kebaikan seluruh di akhir. Ma'alimtu minhu, sesuatu yang tidak aku ketahui, apapun yang tidak ketahui yang itu baik ya Allah, baik di dunia saya, baik di akhirat saya, apapun yang tidak saya ketahui, saya ingin minta itu ya Allah. Wa ma lam a'lam, dan sesuatu yang tidak aku ketahui. Ma'alimtu minhu, yang saya ketahui, wa ma lam a'lam, dan sesuatu yang tidak saya ketahui. Ya Allah, saya minta seluruh kebaikan di dunia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, baik itu yang telah saya ketahui kebaikan itu ataupun yang tidak saya ketahui. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minasyarri kullihi, dari seluruh keburukan, dari seluruh kejelekan kita berlindung kepada Allah. Ajilihi wa ajilihi, baik keburukan yang ada di dunia maupun keburukan yang ada di akhirat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, baik itu saya telah tahu kepada keburukan itu ataupun saya tidak mengetahuinya. Dibaca Pak. Kalau seumpamanya panjenengan jadi imam, tinggal merubah itu menjadi nun. Allahumma inna nas'aluka minal khairi, jadi di artinya itu saya jadi kami. Wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu ya Allah al-jannata, surga, wa ma yuqarribu ilayya, dan apapun yang bisa mendekatkan aku ke dalam surga, min qaulin wa amalin wa niyatin, baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun berupa niat. Wa i'tiqadin, dan keyakinan. Jadi kita itu minta kepada Allah yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga, baik itu melalui perbuatan, melalui amal, melalui keyakinan, melalui niat. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu juga ya Allah minan nar, dari api neraka. Tapi saya tidak hanya berlindung dari api neraka juga ya Allah, wa ma yuqarribu, dan apapun yang bisa mendekatkan saya ilaiha, kepada neraka itu, min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, baik itu dari perkataan, dari ucapan, amal, niat dan keyakinan yang berpotensi bisa mendekatkan saya ke neraka, saya berlindung kepadamu dari itu semua ya Allah. Wa as'aluka, dan saya mohon kepadamu ya Allah min khairin, dari kebaikan, ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kebaikan sesuatu yang telah hambamu, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah minta dari itu. Jadi kita minta kebaikan apapun yang telah diminta oleh hambamu, beliau adalah nabimu dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta apa yang diminta kebaikan daripada Nabi Muhammad. Enggak nanggung-nanggung doa kita ini. Minta kebaikan, yang diminta kebaikan itu yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika, dan aku memohon dan aku berlindung kepadamu min syarri ma, dari keburuknya sesuatu, dari buruknya sesuatu, ista'adzaka minhu, yang telah memohon perlindungan kepadamu, abduka hambamu, wa nabiyyuka nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita juga, bukan kita itu jangan hanya minta kebaikan saja Pak, karena di dalam kebaikan itu belum tentu thayyibah. Jadi kita minta yang halalan thayyibah, jadi halal dan baik, yang thayyib.
Halal tapi tidak thayyib, asam urat Pak. Halal kacang beli yang halal, uang dari hasil keringat. Kolesterol tinggi, kambing naik darah, umplak Pak, enggak halal atau Pak. Makanya minta kepada kita, walaupun kacang itu di hadapan kami Allah, kami makan, jangan sampai kacang itu membuat mudarat kepada kita, sehingga itu menjadi halalan toy. Kambing itu bisa buat naik darah buat saya Allah, tapi kami pengen ya Allah jadikan kambing itu yang mudarat kepada kami ketika kami makan, jangan sampai kami pusing ya Allah. Halalan toy, iya Pak. Kalau berarti sudah pusing, berhenti Pak. Itu takut jadi bukan halalan toy, halal tapi tidak toyib nanti kalau pusing itu. Minta yang halalan toyib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, wa ma qadaita, dan apapun yang engkau putuskan alayya kepadaku min amrin, dari segala urusan. Ya Allah, apapun yang telah engkau putuskan kepada kami dari segala urusan itu, faj'al aqibatahu rusda, jadikanlah kepada kami setelah urusan itu rusda, petunjuk. Jangan sampai hilang begitu saja ya Allah. Masukkan ke qalbu kami, jangan sampai kami itu terpojok, tergelincir kepada hal tersebut sampai kedua kalinya. Mohon kepada Allah, setelah apapun yang terlintas di dalam hari-hari kita, biarlah itu menjadi petunjuk untuk di kemudian hari, sehingga kita tidak lagi datang murkanya Allah, tapi terus datang adalah ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Summa doa, setelah doa itu kemudian berdoa pula bima ausa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah, sebagaimana yang telah Rasulullah berwasiat kepada Fatimah, putri beliau. Apa doa yang diwasiatkan? Tadi jasanya ke Sayyidatina Aisyah, sekarang kepada Sayyidatina Fatimah. Fakul, maka bacalah engkau. Silakan Kak, yang cocok saja yang dibaca. Yang cocok-cocok banyakkan Ustaz, saya langsung bawa kitabnya Pak, bawa ke kantor, baca pas di mobil lagi macet. Kalau nggak naik mobil, naik KRL, baca di KRL. Orang lain nggak malu menampilkan auratnya, masa panjenengan malu menampilkan kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak malu menampilkan aurat, masa saya malu menampilkan kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malu Pak. Mereka dengan maksiatnya saja nggak malu, malah panjenengan malu untuk berbuat. Bawa kitabnya, tapi bawa lagi pas kajian Pak, dibawa kitabnya satu-satu, enggak bawa lagi ke sini, hilang nanti. Terus kufakun, maka ucapkanlah, katakanlah ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang hidup, ya Qayyum yang berdiri sendiri. Jadi Allah itu tidak ada yang membantu, tidak ada. Allah itu kuat dengan sendirinya, memiliki sifat qiyam. Ya Qayyum yang berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun Allah itu. Ya Dzal Jalali wa Haidat, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Bi rahmatika, sebab rahmatmu, astaghiitsu, aku memohon pertolongan. Ya Allah, sebab rahmatmu ya Allah, tolong aku ya Allah. Nggak apa-apa Pak, akrab dengan Allah itu. Tolong aku ya Allah, aku lagi kesempitan. Astaghfirullah ya Muisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hilat ya Allah. Keadaanku lagi sempit ya Allah, adrikni. Berikan kemudahan, jumpakan dengan solusi ya Allah. Nah itu biasa begitu Pak. Akrab kita, Tuhan kita dekat dengan kita. Makanya jangan canggung-canggung, minta apa saja kepada Allah. Birahmatika, sebab rahmatmu, astaghiitsu, aku memohon pertolongan. Wa min adzabika, dan daripada siksamu, astajiru, aku mohon pertolongan. Jadi jangan sampai kena siksa pula ya Allah. La takilni ila nafsi, la takilni, jangan engkau menyerahkan kepadaku,
ila nafsi kepada diriku, wala ila ahadin min khalqika dan pada siapapun dari makhlukmu, tarfata ainin sekejap mata pun. Ya Allah, kami pasrahkan itu kepada Engkau, jangan sampai bebankan, wakilkan kepada saya, apalagi kepada orang di antara makhlukmu. Saya minta kepadamu langsung ya Allah. Wa aslih dan perbaikilah li kepadaku sya'ni kul sya'ni, keadaanku, kullahu seluruh keadaanku, bima aslahta bihi shalihin, sebagaimana Engkau telah dengan apa atau dengan sesuatu yang telah Engkau memperbaiki dengan sesuatu tadi kepada orang-orang yang soleh. Ya Allah, perbaiki aku, keadaanku sebagaimana Engkau telah memperbaiki orang-orang soleh itu. Coba. Summa kemudian kul, baca. Nanti yang hafal cuma kulnya doang. Kul. Kok yang diabani bukan cuma kulnya, Pak? Semuanya diabani. Kul, katakanlah, ini doa Sayyidina Isa ini. Kalau tadi Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, Nabi Muhammad berwasiat kepada Siti Fatimah, sekarang ini adalah doa yang dibaca oleh Sayyidina Isa alaihissalam. Summa kemudian kul, bacalah ma qalahu Isa, sebagaimana yang dibacakan kepadanya Isa alaihissalam, yang telah dibaca oleh Isa alaihissalam ala nabiyina, kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Apa doa yang dibacakan Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, ya Allah, inni asbahtu, sungguh aku telah masuk subuh, menjadi subuh, sungguh menjadi aku telah masuk kepada subuh. Aku berada di pagi hari asbahtu itu, ya Allah, aku sekarang berada di pagi hari. La astati'u, aku tidak mampu, daf'ama akrahu, menolak sesuatu yang tidak aku sukai. Wala amliku, dan aku tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki siapa aku, naf'ama, memberikan manfaat kepada apa arju yang saya harapkan. Ya Allah, saya ini nih, ya Allah, saya ini sudah berada di waktu pagi. Saya ini tidak bisa menolak ya Allah terhadap apapun yang tidak aku sukai, dan tidak pula aku memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada apapun yang saya harapkan. Wa asbah, dan aku masuk surga, asbah al-amru, dan perkara segala sesuatu, segala urusan itu juga masuk kepada waktu subuh ini, biyadika, dengan kekuasaanmu, la biyadi ghairika, bukan atas bukan sabab kekuasaan yang lain. Wa asbahtu, dan aku masuk subuh, murtahinan, dalam keadaan bergantung, biamali, dengan amalku, fala faqirah, saya ini bergantung kepada kerjaanku ya Allah. Fala faqirah, maka tidak ada orang yang butuh afqaru minni, melainkan yang lebih fakir daripada aku. Tidak ada yang butuh yang melebihi kebutuhanku ya Allah. Artinya butuh daripada pertolongan ya Allah subhanahu. Sekarang ini ya Allah, tidak ada orang yang lebih butuh daripada saya. Sedangkan saya ya Allah, tidak bisa saya menolak apapun yang tidak saya sukai. Saya nolak hari ini, ketabrak ini, saya tidak bisa nolak itu ya Allah. Dan juga tidak bisa memberikan manfaat apapun yang kita inginkan. Makanya segala urusan itu yang masuk pagi ini semua berada di kekuasaan panjenengan, tidak ada di kekuasaannya yang lain. Makanya kami itu bergantung kepada perbuatan amal kerjaan itu. Maka tidak ada fakir, tidak ada yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada saya. Ilaika, kepadamu. Makanya saya ini lebih butuh kepadamu ya Allah. Wala ghaniya, dan tidak ada orang kaya aghna yang lebih kaya minta daripada dirimu, ani, daripada pandanganku. Jadi tidak ada yang lebih kaya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih fakir daripada saya. Allahumma ya Allah, la tusmit, jangan engkau membuat
gembira. Bi sebab aku aduwi kepada musuhku, kepada musuh-musuhku ya Allah, jangan sampai musuh-musuhku gembira dengan melihat diriku. Ya berarti kan kalau musuh kita gembira melihat kita, berarti kita kan ada apa-apa, Pak. Karena sebenarnya musuh-musuh kita gembira bukan karena turunnya nikmat, tapi karena kita dalam keadaan musibah, dalam keadaan diuji. Makanya musuh-musuh kita musuh-musuh kita ngelihat kita bangkrut, ya senang, Pak. Makanya kita berdoa kepada Allah, la tusmit bi aduwi. Ya Allah, jangan sampai engkau gembirakan musuhku sebab aku. Kalau memang mau gembirakan mereka, tidak apa, tapi jangan lewat diriku ya Allah. Wala tasubbi, wala tasubbi, dan janganlah engkau menyusahkan sodiki, dan jangan sampai engkau menyusahkan sodiki kepada teman-temanku sebab diriku. Jangan sampai teman saya susah sebab aku ya Allah. Enggak punya. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan musibati fi dini. Jangan sampai engkau jadikan musibahku ini di dalam urusan agama. Karena kalau sampai musibah itu, hujan itu menimpa urusan agama, fatal. Ketimbang hanya urusan dunia. Ujian dunia itu gampang, Pak. Selesai hanya urusan masalah dunia saja. Tapi kalau urusan agama, ini bisa menyebabkan kepada akhirat kita. Makanya kita jangan sampai wala taj'al musibati fi dini, jangan sampai musibah ujian itu menyangkut di dalam urusan agama. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan dunia itu akbar himmi, lebih paling besarnya perhatianku. Jangan sampai tujuan utama daripada cita-citaku itu adalah urusan dunia. Jangan sampai perhatian itu lebih besar dunia daripada akhirat. Wala mablagha ilmi, dan bukan puncak pengetahuan saya. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi menjadi lebih besar perhatian saya, dan jangan sampai menjadi puncak ending akhir daripada goal kehidupan saya. Jadi dunia ini, Pak, semua akan kita tinggal. Harta yang kita dapatkan hari ini, siapapun yang kaya, yang punya jabatan, hanyalah jabatan di dunia saja. Semua ketika kita wafat, harta jabatan semua tidak akan dibawa ke liang lahat. Wala tusallit alayya, dan janganlah engkau memberiku alayya, jangan memberikan engkau alayya kuasa, alayya kepadaku, janganlah engkau memberikan kuasa alayya atasku, bidzambi sebab dosaku, man kepada orang lam yarhamuni, yang tidak sayang kepadaku. Ya Allah, janganlah berikan kuasa kepada orang-orang yang tidak sayang kepadaku atas dosa-dosaku. Jangan buka aib saya Allah, nanti viral. Kan banyak yang viral. Summa kemudian berdoalah engkau bima, dengan apa? Badalaka minad da'awat, bada yang tampak laka bagimu minad da'awatil masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Jadi banyak doa-doa, lanjutkan panjenengan doa-doa yang memang masyhur panjenengan baca, silakan. Wahfada, dan janganlah engkau, wahfada, dan jagalah engkau kepada apa ini? Doa-doa itu ad-da'awat mimma, dari apa auratna yang telah engkau wiridkan fi kitabid da'awati fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab-kitab dakwah, doa-doa daripada kitab Ihya Ulumuddin. Makanya Pak, silahkan baca doa-doa yang telah panjenengan baca di depan atau bersama imam, tambahkan dengan doa-doa yang masyhur yang telah tertulis oleh imam-imam, khususnya yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan yang ada di dalam kitab ini, makanya kitab yang panjenengan pegang itu Pak adalah intisari kitab Ihya Ulumuddin. Kalau saya punya kitab Ihya Ulumuddin itu 4 jilid. Jadi itu ringkasannya yang dipegang panjenengan, ringkasannya. Semoga berkah. Sempatkan baca, panjenengan taruh, gak apa-apa, disimpan sebelah kanan sebelah kiri. Subuh ketika panjenengan sholat, selesai sholat nanti baca itu.
Semoga mendapatkan keberkahan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.